Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPTV, balik lagi nih di PPTV Malaysia. Bersama saya Bintang Astiana dalam acara Vlog as a Student. Nah, kalau kemarin teman-teman udah nonton nih episode sebelumnya mengenai bagaimana cara membuat visa pelajar di Malaysia. Nah, pada episode kali ini Bintang udah ditemenin nih bintang tamu kita. Siapa dia? Yuk Kak, kenalan. Oke, nama saya Ugi Febrianto, bisa dipanggil Ugi. Saya sekarang kuliah di Al-Bukhari International University bersama Kak Bintang. Oke teman-teman, nah pada episode kali ini teman-teman kita berdua akan mengupas tentang informasi seputar beasiswa fully funded di Malaysia. Nah, kira-kira nih apa aja sih lembaga yang memberikan scholarship S1, S2 dan S3? Nah, terus Kak, biasanya nih bisa nggak sih nggak punya TOEFL terus nggak punya IELTS kuliah study abroad di Malaysia? Bisa dong. Oke, karena itu yuk kita bahas sama-sama. Nah, scholarship pertama yang akan kita bahas yaitu Kampus Al-Bukhari International University. Nah, kampus ini teman-teman di bawah naungan Yayasan Al-Bukhari Foundation. Oh iya, tadi kan kita udah bahas di depan, apakah bisa kita berkuliah tanpa IELTS dan TOEFL? Nah, kira-kira di kampus kita bisa nggak nih Kak? Wah, kebetulan di kampus kita itu ada 2 center yang menangani preparation untuk lanjut di graduate, undergraduate. Yang pertama yaitu Language Center. Nah, di Language Center kita akan belajar mengenai tentang English dan IELTS di situ. Nah, kita akan dipersiapkan untuk mencapai IELTS dengan 5.0 until 5.5 untuk melanjutkan kita ke UDP program. Nah, yang kedua yaitu Center of Foundation Studies. Di situ istilahnya sama dengan penyetaraan diploma 3 di Indonesia. Setelah di Center of Foundation Studies, kita akan melanjutkan ke UDP program. Nah, informasi menariknya teman-teman, di Al-Bukhari International University ini telah bekerja sama bersama Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. Nah, jadi di kampus kita ini terbagi dari 2 mahasiswa dari Indonesia, teman-teman. Jadi ada mahasiswa non-Basnas dan mahasiswa Basnas. Oleh karena itu, apa sih Kak perbedaan dari keduanya? Nah, menarik sekali nih perbedaan antara jalur Basnas sama non-Basnas. Jadi jalur Basnas itu mendapatkan cover dari Basnas sendiri itu satu yaitu tiket keberangkatan di Malaysia, terus ada pembayaran untuk pembuatan visa, pembuatan untuk IMGS dan juga pembuatan paspor juga. Istilahnya kita di cover semuanya di cover. Jadi kita datang ke sini tinggal bawa cover dan no need to think about that gitu ya. So jadi seluruhnya di cover teman-teman. Jadi disarankan untuk siapapun teman-teman yang mau daftar lebih baik jalur Basnas gitu. Nah, bagaimana sih Kak syarat untuk menjadi mahasiswa Al-Bukhari International University? Yang pertama, pastikan usia teman-teman antara 18 sampai 21 tahun. Selain itu, ada kabar baik nih untuk teman-teman yang gap year, karena kampus kita memang betul-betul harus kayaknya memang gap year 1 tahun ya Kak. Kenapa? Karena Al-Bukhari ini sangat mementingkan ijazah kita. Jadi misalkan nanti akan pendaftaran 2021 nih, nah berarti lebih diutamakan dari 2018 dan kelulusan 2019 gitu. Nah selanjutnya apa nih Kak? Selanjutnya kalau mau langsung ke jalur undergraduate program, teman-teman harus mempunyai TOEFL minimal 550 dan kalau IELTS itu 5,5. Wih, so. Dan selanjutnya teman-teman harus menyertakan SKUN, kartu keluarga, dan otomatis harus melampirkan surat rekomendasi dari tokoh di masyarakat dan CV kalian. Sangat gampang sekali kan? Iya, dan ini juga teman-teman yang paling penting, pastikan untuk mendapatkan fully funded penghasilan orang tua teman-teman di bawah 4 juta rupiah. Oke, semakin menarik nih Kak. Nggak sabar buat informasi selanjutnya. Next scholarship yang memberikan beasiswa S1 kuliah di Malaysia ada QIPS atau yang lebih kita kenal dengan
College University Islam Perlis. Nah, beasiswa ini di bawah naungan pengajian Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Apa aja sih syarat-syarat untuk masuk UIPS? Yang pertama, sama halnya dengan Al-Bukhari, teman-teman harus siapkan TOEFL 550 atau IELTS 5,5. Dan jangan lupa untuk menyiapkan juga ijazah dan transkrip nilai raport teman-teman juga. Nah, siapkan juga nih penghasilan orang tua, jangan lupa dicap kelurahan di tempatnya. Nah, apa aja sih Kak keuntungan dari kuliah di UIPS? Yang pertama, kita akan mendapatkan fasilitas per bulannya uang saku senilai Rp300. Nah, selain itu kita akan juga mendapatkan fasilitas asrama di dekat kampus. Dan kita akan mendapatkan fasilitas lainnya dari UIPS. Nah, itu dia teman-teman, beasiswa S1 fully founded di Malaysia. Selanjutnya kita akan membahas tentang beasiswa S1 juga nih, tetapi sedikit berbeda karena dia akan mendapatkan beasiswa ketika kita sudah mempunyai CGPA. Kita akan membahas apa nih Kak selanjutnya? Wah, ini beasiswa yang sangat menarik ini. Ini dari IIUM atau International Islamic University of Malaysia. Nah, kalau untuk scholarship di sini tuh namanya Umatik Scholarship. Oh, cakep sekali kan? Namanya aja udah mantap. Iya. Nah, untuk syarat-syaratnya, yang pertama kalian harus terdaftar sebagai full-time undergraduate di IIUM ini. Dan kalian harus mempunyai CGPA 3,6 ke atas. So, harus memang harus struggle banget ini. Nah, kalian juga harus bisa membuktikan bahwa kalian itu dari keluarga yang tidak mampu. Dan juga kalian bukan dari jurusan yang misalkan dari medikal nih. Itu kan jurusan yang sangat eksklusif biaya yang banyak. Nah, itu persyaratannya. Nah, teman-teman, beasiswa ini mengcover beberapa fasilitas-fasilitas di sini. Yang pertama yaitu tuition fees. Jadi kita nggak usah membayar tuition fees di kampus ini. Yang kedua itu kita akan mendapatkan uang saku per bulannya. Dan kita juga akan mendapatkan uang untuk membayar buku-buku yang dibutuhkan pada semester ini. Dan yang selanjutnya itu adalah asuransi nih. Nah, asuransi ini akan dibayarkan oleh sekali saja selama mendapatkan scholarship ini. Kita juga akan mendapatkan uang untuk pembayaran akomodasi di hostel kampus tersebut. Nah, teman-teman, itu semuanya akan di-cover oleh Umatik Scholarship ini. Wah, gila, mantep banget. Ya, mantep banget. Dan mantep dan harus struggling. Karena berapa tadi Kak minimal CGPA-nya? Wah, itu harus minimal 3,5 ke atas nih. Sip. So, teman-teman prepare bagi teman-teman yang pengen dapat scholarship S1 fully founded di IIUM Umatix nama beasiswanya. Itu dia informasi seputar beasiswa fully founded di Malaysia. Jadi kita udah membahas nih beasiswa fully founded S1. Lanjut kita ke session selanjutnya, yaitu informasi seputar beasiswa S2 dan S3 yang ada di Malaysia. Apa nih? Kita langsung aja ya. Yaitu beasiswa Malaysia International Scholarship atau yang lebih kita kenal dengan MIS. Nah, beasiswa ini teman-teman langsung di bawah pemerintah Malaysia. Apa aja sih syarat-syaratnya? Yang pertama, teman-teman harus mempunyai TOEFL minimal 580 atau IELTS 5. Nah, teman-teman, untuk program S2 ini minimal usia harus di bawah 30 tahun dan S3 di bawah 35 tahun. Selain itu teman-teman, beasiswa ini berkhusus kepada jurusan sains dan teknologi. Dan yang paling penting teman-teman, pastikan universitas yang kalian setuju bekerja sama dengan MIS, Malaysia International Scholarship. Nah, ini dia untuk beasiswa S2 dan S3. Kita lanjut ke beasiswa LPDP RI. Lagi nih Kak Bintang. Benar banget, karena banyak banget nih yang kita sering dengar tentang LPDP, apalagi banyak teman-teman kalangan artis di Indonesia yang berkuliah di jalur ini. Nah teman-teman, beasiswa ini tidak memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu, tapi siapapun yang mempunyai kemampuan bisa kuliah melalui jalur LPDP. So, semua orang mempunyai kesempatan yang sama. So, apa aja nih Kak syarat untuk kuliah jalur LPDP?
Wah, ini persyaratannya tidak muluk-muluk. Yang pertama yaitu harus mengisi surat pernyataan-pernyataan yang ada di websitenya. Untuk S2 harus di bawah 30 tahun dan S3 harus di bawah 35 tahun. Kurang lebih sama kayak sebelumnya. Terus yang ketiga nih, masalah IPK lagi. Untuk S2 IPK-nya harus 3,0 dan S3 harus 3,25. Wah, harus mempersiapkan diri untuk kita dan kakak-kakak yang mau kuliah jalur MPDP nih. Terus untuk kalian yang S2 yang melanjutkan S3 tapi S2-nya itu based on the research, kalau nggak punya IPK jangan khawatir nih, kalian cuma harus melampirkan hasil sidang research kalian dan juga transkrip nilai kalian jika ada. Dan jika kalian lulusan S2 nih dari luar negeri, kalian juga harus transkrip harus dikonvers ke transkrip standar Indonesia dulu, baru boleh mendaftar. Dan persyaratan yang keempat nih, kalian harus sudah terdaftar nih di universitas di Malaysia sendiri. So choose the best university. What do you want? Terus yang kelima juga masalah sertifikat bahasa. Ada TOEFL, IELTS dan TOEFL. Lagi karena TOEFL, IELTS dan TOEFL ini syarat mutlak untuk kuliah di luar negeri ya. Nah ya, untuk S2 sendiri harus mempunyai TOEFL 550 atau IELTS 6. Wah, S2 6 harus 6 ya guys. So S2 6. Terus untuk S3 sendiri harus mempunyai TOEFL 600 dan untuk IELTS-nya sendiri harus 7. Wow. So you should struggling and we are also still struggling for that. Nah, yang terakhir nih harus bisa menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan. S2 harus bisa menyelesaikan studinya selama 24 bulan dan S3 harus bisa menyelesaikan studinya selama 48 bulan. Nah itu dia sahabat PPTV mengenai seputar beasiswa fully funded S1, S2 dan S3 di Malaysia. So, setiap kita mempunyai kesempatan yang sama. Yang membedakannya hanyalah bagaimana cara kita untuk memperjuangkan kesempatan itu. So, jadilah bagian dari kita, Scholarship Hunter Kuliah di Malaysia. Jangan lupa buat aktifin notifikasi di YouTube channel teman-teman supaya tidak ketinggalan di video-video kita selanjutnya. Akhir kata, saya reporter bintang Astriana bersama Ugi Febrianto beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan di program Vlog as a Student kali ini dalam episode informasi seputar beasiswa fully funded di Malaysia. Jangan lupa buat like, share, comment, and subscribe YouTube channel PPTV Malaysia. So, akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPTV Malaysia, dari pelajar untuk pelajar. See you in the next video.